Yahya juga tadi diperjelas oleh Kiai Haji Suparno. Usul fikih itu satu disiplin ilmu yang penting sekali untuk menganalisis teks. Kenapa itu penting sekali? Karena beberapa teks itu jelas berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ya umumnya bahasa, ada ruang dan waktu. Sehingga ada beberapa cerita termasuk yang disebut terkenal sekali oleh Sayyid Muhammad, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan, maka cerita seperti ini enggak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana, ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amma syi'ta min syai'in ba'du. Atau yang terkenal dibaca Rafa Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, dari kalian semua ini yang melafadzkan kalimat itu siapa? Semuanya diam karena takut disalahkan Rasulullah SAW. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngendikan, fa inni ra'aitu isnataya asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, ha anada ya Rasulullah, tadi yang melafadzkan itu saya. Itu tidak ada sabkut taklim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah SAW. Tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayyid. Begitu juga ada sahabat, dan ini yang ditiru NU seluruh Indonesia. Itu kalau ngimami itu, padahal ini didelegasikan di satu perkampungan oleh Rasul. Kalau ngimami itu kulhu terus, selalu baca kulhu. Akhirnya dikomplain sama makmumnya karena ya kok kulhu terus gitu, kan tidak keren. Apalagi trennya sekarang nyari imam itu kan hafid. Ketika dilaporkan Rasulullah bahwa yang engkau tugaskan ini ya Rasulullah selalu baca kulhu. Tapi Rasulullah itu karena orang bijak mengkonfirmasi dulu, kenapa anda baca kulhu terus? Kata orang tadi, li'annaha sifatur rahman. Artinya ayat-ayat dalam kulhu itu sifat Allah. Maka saya suka. Di situ tidak ada hadun nafsi, tidak ada ayat yang menguntungkan kita. Semuanya tentang Allah. Biasanya kita sebagai muslim kebanyakan kan selalu memanfaatkan sifat Allah. Jadi enggak rela lah kalau Allah nganggur itu. Misalnya kita bilang innahu ala kulli syai'in qadir ya. Kalau engkau qadir ya. Kalau Allah mujib ya, kabulkan saya ingin jadi orang kaya kan. Allah itu enggak boleh lah sifatnya nganggur itu enggak. Mesti perasaan manusia itu. Nah di kulhu itu tidak ada itu semua, hanya nerangkan sifat Allah Ta'ala yang nafsaniyah, yang tentang Allah. Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, barusan malaikat Jibril datang ke saya memberitahu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat ikhlas, surat kulhu. Itu artinya apa? Juga ada sabtu taklim. Bahkan terkonfirmasi dulu, Nabi mengiyakan setelah tanya. Nyatanya itu dibenarkan. Jadi ada sekian bukti bahwa ubudiyah atau ibadah atau perilaku sosial yang tidak ada sabtu taklim, tapi kemudian Nabi memberi. Cerita ketiga, saya ini keluar dari yang saya bayangkan itu kan ya cerita-cerita nuzul Quran, tapi sebagai adaban sama ya di Supron Makmun yang cerita usul fikih satu kan memang tadi saya juga cerita sanad. Saya ngaji di Kiai Haji Maimun Zubair dan bapak saya seorang hafid juga ajar. Kiai Maimun itu putra Mbah Zubair. Mbah Zubair itu dulu pakar usul fikih di Dinali. Tapi banyak juga orang yang nggak ingin Madinah itu kosong. Akhirnya Imam Malik nggak pernah meninggalkan. Nah, sisi pandang yang berbeda ini ya karena barokahnya usul fikih, ada illatul hukum, ada alasan kenapa hukum ini terbentuk. Sehingga barokahnya pemikiran-pemikiran itu kita tidak pernah kering, nggak punya pakar-pakar usul fikih yang saya tahu. Misalnya Mbak Zubair punya murid ya Haji Sal Mahfud yang ngarang kitab Thariqatul Hudud.
Itu juga berkat beliau ngaji sama Mbak Jubair, zaman itu ngaji Jamul Jam, ngaji Lubul Usul. Akhirnya setelah Mbak Jubair mewakili Mbak Fakih Mas Kumambang, mewakili Mbak Mahfud Termas, kemudian mewakili Sayyid Abi Bakar Sato, juga mewakili dari abahnya namanya Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Di Abdul Manan ini yang orang pertama Indonesia yang di Al-Azhar di Mesir, hingga di kedutaan Mesir. Orang Jawa pertama alim alama yang di sana namanya Syekh Abdul Manan. Itu ngaji sama Sohibul Ithaf yang punya syarah Ihya, namanya Ithafus Sadatil Muttaqin, Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu kitab yang luar biasa karena Ihya dikarang 600 tahun yang lalu itu tidak ada yang berani mensarai. Sekarang oleh Hujjatul Islam, kitab legenda. Itu yang menyarai pertama adalah Sayyid Murtado Az-Zabidi, gurunya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan itu mbahnya Syekh Mahfud. Kiai Abdul Manan punya putra Kiai Abdullah, punya putra Kiai Mahfud. Kiai Mahfud ini punya putra namanya Muhammad. Gus Muhammad ini yang mulai hidup lagi di Indonesia, di Betengan Demak. Lalu Syekh Ithaf ini, Sayyid Zabidi ini menganalisis ilmu itu luar biasa. Ini yang al-ilmu bidiroya. Di luar riwayat ada al-ilmu bidiroya. Kita tahu tadi dawuh Pak Sukron, kita madaih, kita maulid. Dan maulid itu luar biasa. Di situ ada sejarah Rasulullah, ada sholawatan, ada semua. Dan ketika kita pakai ilmu diroya, kualitas sholawat ini luar biasa. Bukan sekedar biasa, luar biasa. Hadhihi kalimatul mahabbah, ini kalimat mahabbah yang menjadikan kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami umat Isa, yaitu Rasulullah SAW ini jadi nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, di mana orang yang senang sekali sampai memposisikan di atas kapasitas sebenarnya sampai menuhankan, yang benci juga benci sekali sampai menuduh yang mati. Akhirnya apa? Umatnya Nabi ini dikelola oleh kalimat sholawat. Yaitu umatnya Nabi itu begitu mencintai Nabinya, sangat-sangat mencintai, tapi tidak pernah sampai menuhankan. Itu apa? Yaitu kalimat sholawat, kata Sayyid Zabidi. Allahumma sholli ala habibika, abdika, rasulika Muhammad. Kita minta Allah sebagai pemberi. Rasulullah apapun hebatnya, beliau adalah seorang hamba kekasihnya sebagai penerima. Maka kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun Rasulullah wa injalla qadrum tajun ila rahmatihi subhanahu. Apapun hebatnya Rasulullah SAW, beliau tetap seorang hamba yang butuh rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga hadil kalimah ini kalimah yang memantapkan umat Islam tetap memposisikan la ilaha illallah sebagai Tuhan, Muhammad Rasulullah sebagai yang paling dikasihi Allah SWT. Jika kalimat sholawat ini berkat analisis diroyahnya Sayyid Zabidi menjadi kalimah yang luar biasa. Bukan sekedar kalimah mahabbah, bukan sekedar kalimah yang menjadikan kita berhak dapat syafaatnya. Juga kalimat yang memantapkan tauhidnya umat Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaitu Allah sebagai al-mu'ti, sebagai pemberi, Nabi sebagai penerima. Jadi Allah tetap sebagai Tuhan yang memberi rahmat, memberi sholawat, memberi askat tatiyat, memberikan anmal barokat. Pokoknya semua yang terbaik diberikan sama kekasihnya terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Disebut hadis sholawat itu syi'ghatul mahabbah, juga syi'ghatul tauhid, juga syi'ghat yang menjadikan kita tidak akan mengalami kayak yang dialami oleh Nabi Isa. Jadi sanad-sanad itu penting. Ya seperti Gus Yahya ini saya tahu beliau putra Kiai Khalil juga teman bapak saya. Cucu dari Kiai Bisri itu menantu Kiai Khalil Harun yang dulu gurunya Kiai Makrus Lirboyo. Mbak Khalil Harun ini dulu ngaji sama kakaknya namanya Mbak Umar Harun. Sama-sama di Mekah menangi namanya Sayyid Umar Sato. Kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato Sohibulnya. Ya kemudian sanad berlanjut ke Sayyid Zaini Dahlan sampai ila Rasulullah SAW. Jadi saya senang sekali tadi ketua PBNU kok ngaji lagi, senang saya dalil-dalil inna hadal ilma dinun fangzuru aman takfuduna dinakum. Senang sekali. Ya saya hafal lah ya saya ini kan kata orang banyak pantas-pantas saya hafal karena saya ini kiai tukang ngaji. Jadi ya pantas ya. Yang jarang ngaji aja hafal, masa yang sering ngaji tidak hafal. Jadi pantas-pantasnya itu. Tapi memang harus hafal ya, semua tokoh-tokoh itu harus hafal bahwa inna hadal ilma dinun fangzuru aman takfuduna dinakum. Ilmu itu agama, kamu lihat kamu ngambil dari mana. Dulu Imam Bukhari itu kalau mau ngajar, mau ngaji atau mau ngambil ilmu atau mau apa saja. Karena ngajar juga harus memberikan pada yang kompeten, mengambil ilmu juga harus ngambil dari yang kompeten.
Itu dulu cerita semestinya itu khimar, tapi di Jawa diganti ayam, tidak tahu saya. Pergantian itu karena orang Jawa lebih gampang. Diganti ayam cerita di Jawa, sebenarnya itu khimar. Khimar dipanggil sama Syekh, ya entah pakai rumput apa, terus datang khimar itu. Setelah datang dipegang, dilihat. Terus kata Imam Bukhari, ini bohong pada khimar, ini enggak berhak jadi guru saya, ini bohong sama hewan. Berarti enggak sikoh. Orang Jawa mencontohkan ayam dikurkuri, dirayu pakai jagung, terus datang dipegang. Itu sudah menggugurkan kredibilitas orang rawi karena bohong sama hewan. Apalagi bohong sama manusia, apalagi bohong sama seluruh rakyat Indonesia, itu nggak akan jadi gurunya Imam Bukhari. Ya, tapi alhamdulillah kita akan tidak ingin jadi gurunya Imam Bukhari, jadi tidak perlu sikoh yang dengan standar. Tapi apapun itu saya terima kasih pertama pada kita bersama Kiai Makmun yang kita panjang lebar info lainnya, ya semuanya, beberapa menteri semuanya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. وبكاك الله من النار وعدك الله من Barangkali saudara saya, maaf, persilakan. Saya sudah berdialog dengan 135 membeli Wahabi di puncak. Saya berdialog. Ternyata mereka tidak banyak jawaban. Sampai saya katakan, kalau Anda cinta Sukron Makmun, tolong selamatkan Sukron Makmun dari api neraka. Saya katakan, tegas. Tolong selamatkan Sukron Makmun dari api neraka. Saya mengadakan maulid, saya uraikan. Saya mengadakan maulid, ada dasarnya. Rasulullah memperingati maulid setiap hari Senin. Persilakan Anda baca tentang puasa hari Senin. An Abi Qatadah radhiyallahu an. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin. Faqal yaumun wulitu fi. Yaumun wulitu fi. Siapa bilang Rasulullah tidak memperingati maulidnya? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira. Tidak ada karunia Allah, tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita bergembira. Masih banyak lagi. Saya katakan faksusil qasasah la'allahum yatafakkarun. Ceritakan Muhammad oleh engkau sejarah-sejarah itu. Kami mau membaca sejarah Rasulullah pada bulan Maulid ini. Baca sejarah, perintah kata, masih banyak lagi saudara. Dan tidak ada peringatan Maulid yang tidak perintah Allah, yang diadakan oleh ulama. Saya bicara di 135 mubalik-mubalik yang dibayar oleh Saudi Arabia. Saya terbuka demi membela ahli sunnah wal jamaah ini. Saya katakan terus terang, maulid dibuka dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran perintah Allah apa bukan? Tolong jawab. Setelah baca Quran, baca solawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Baca sholat perintah Allah apa bukan? Tolong jawab. Setelah baca sholawat, kita memberikan mau'idatul hasanah. Mulai sambutan sampai ceramah, mau'idatul hasanah. Perintah Allah. Doa perintah Allah. Lalu mereka sering kritik kalau maulid terlalu mubadzir, terlalu mewah, paha kambing dipotong. Saya bilang, orang duduk mulai jam 8 maulid. Di dalam beragama kita wajib bermadhab. Gak bisa kalau tidak bermadhab. Orang itu kalau tidak bermadhab biasanya hatinya kasar, hatinya keras. Saya
tahun kemarin bulan Maret diundang ke Jawa Tengah. Kebetulan waktu itu yang berkumpul itu ustadz-ustadz Wahabi. Ada alumni Yaman, alumni Saudi, alumni mana-mana sekitar 50 orang. Mereka ngajak saya, minta saya berbicara perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Wahabi. Saya terangkan waktu itu perbedaan tentang sifat 20 dan tauhid 3 Wahabi. Saya terangkan mulai habis Jumat sampai maghrib, cuma istirahat sholat asar lalu dilanjutkan lagi sampai menjelang maghrib, istirahat makan waktu itu. Saya tanya sama mereka, tapi mereka sekarang sudah lembut-lembut, sudah meninggalkan ajaran Wahabi. 50 ustadz ini. Apa kata mereka? Betul Kiai, kami dulu ketika tidak bermadzhab hati itu keras, hati itu kasar, hati itu keras, buktinya keras. Semua orang selain kelompok saya dianggap calon penghuni neraka, dan saya ini dan kawan-kawan satu-satunya calon penghuni surga waktu itu. Terus bagaimana? Dan kami menganggap amalan-amalan orang Ahlus Sunnah itu gak punya dalil, bid'ah. Akhirnya kami belajar fikih mazhab Syafi'i. Terus setelah belajar fikih mazhab Syafi'i, ternyata dalil-dalilnya lengkap. Dan ternyata setelah belajar mazhab Syafi'i, hati kami menjadi lembut. Gak bisa orang tidak bermazhab. Orang itu kalau tidak bermazhab tidak bisa mendalam pengetahuannya dalam bidang ilmu fikih. Gak bisa. Kalau mau mendalam, pertama harus menekuni satu mazhab, baru pindah ke mazhab-mazhab lain.